Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafil A'la, NIM 15 dari kelas Teknik Sistem Tenaga 2018. Kali ini saya akan menyampaikan tentang rangkuman atau ringkasan dari buku AutoCAD for Dummies chapter 19. Langsung saja kita menuju ke bukunya. Nah, di sini chapter 19 membahas tentang call the parametric. Kita geser ke bawah. Langsung ke perintah ini ya. Contohnya, sebelum kita mengetahui definisi dari apa itu parametrik sendiri, ini ada perintah untuk membuat contoh dari parametrik itu sendiri. Pertama-tama kita sebelumnya membuka software AutoCAD-nya, start drawing. Ya. Perintah yang kedua, draw a circle and a line anywhere in the drawing. Nah, kita di sini menggambar sebuah lingkaran dan garis ukuran dan tempatnya itu bebas. Contohnya seperti ini ya. Untuk langkah yang ketiga, apply a tangan constraint between the circle and the line, yaitu menetapkan batasan singgung antara lingkaran dan garis. Iconnya seperti ini. Nah, ini kita klik ke objeknya yang mau digabungkan. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, grip edit the line and the circle. Itu contohnya seperti ini. Kita bisa memindahkannya. Saya memindahkan seperti ini. Nah, untuk yang kelima, apply a diameter dimension to the circle. Ini menetapkan dimensi diameter ke lingkarannya. Kita pilih yang ini, klik diameternya. Nah, muncul angka diameternya. Lalu kita bisa mengeditnya sesuai nilai yang diinginkan. Misal saja 1000. Enter. Nah, akan menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu apply an elegant dimension to the line, yaitu kita menetapkan dimensi selaras ke garis. Kita pilih yang ini. Nah, kita bisa menuliskan nilai yang diinginkan, contohnya 1000. Enter. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian definisi. Nah, parametrik ini berasal dari dua akar bahasa Yunani, yaitu para dan metros, yang dimana para artinya bekerja, membantu atau bekerja sama. Nah, kita di sini bisa membayangkan bagaimana kalimat ambulan para medis bertugas. Nah, itu mungkin gambarannya. Yang kedua, metros, yaitu artinya untuk mengukur. Di bahasa Inggris atau apa bisa disebut meter atau metrik. Nah, ini untuk keperluan pembuatan gambar di AutoCAD. Nah, untuk lebih jelasnya, parametrik ini adalah teknologi pada AutoCAD yang digunakan untuk merancang gambar menggunakan constraint yang merupakan asosiasi dan resistri untuk diterapkan pada objek geometri dua dimensi. Nah, pada AutoCAD sendiri ada dua tipe constraint secara umum, yaitu geometrik dan dimensional.
Yang pertama, geometrik berfungsi untuk mengontrol hubungan antar objek dengan tetap mematuhi hubungan objek satu dengan objek yang lainnya. Untuk yang kedua, dimensional berfungsi untuk mengontrol jarak, panjang, sudut, dan nilai radius pada suatu objek. Kita langsung saja geser ke bawah. Nah, di sini kita memahami batasan geometrik. Untuk yang pertama, koinsiden. Ini berfungsi untuk memaksakan dua atau lebih titik seperti titik akhir atau titik tengah untuk bertepatan, dan juga dapat membatasi titik untuk diletakkan di mana saja pada suatu objek. Untuk yang kedua, kolinier, yaitu memaksa dua atau lebih garis untuk berada di sepanjang proyeksi yang sangat panjang dari yang pertama baris yang dipilih. Yang ketiga, konsentrik, yaitu memaksa pusat dua atau lebih busur lingkaran, elips, atau segmen busur polyline untuk berbagi titik tengah yang sama. Yang keempat, fix, yaitu memaksa mengunci lokasi suatu objek atau titik pada suatu objek ke lokasi tertentu dalam gambar. Objek dapat berputar di sekitar titik tetap. Untuk yang kelima, paralel, yaitu memaksa dua garis menjadi paralel, baris kedua yang dipilih menjadi sejajar baris pertama. Yang kedua, perpendikular, yaitu yang keenam maksudnya, perpendikular memaksa dua garis menjadi tegak lurus satu sama lain. Dengan catatan itu tegak lurus tidak hanya berarti satu horizontal dengan vertikal lainnya di satu ujung. Tegak lurus berarti pada sudut siku-siku apapun sudutnya orientasi dan garis tidak perlu disentuh atau disilangkan. Yang ketujuh, horizontal, yaitu memaksa satu atau dua garis menjadi horizontal relatif terhadap arus sistem koordinasi. Yang kedelapan, yaitu vertikal, memaksa satu atau dua garis menjadi horizontal relatif terhadap arus sistem maksudnya yang ke-8 memaksa satu atau dua titik menjadi vertikal relatif terhadap koordinat saat ini sistem. Untuk yang ke-9, tangen, yaitu memaksa suatu objek bersinggungan dengan busur atau lingkaran yang dipilih. Yang ke-10, smooth, yaitu menggabungkan objek spline yang dipilih dengan spline garis busur atau polyline lain sementara mempertahankan kelengkungan. Yang ke-11, simetrik, yaitu memaksa dua objek atau dua titik pada objek menjadi simetris tentang sebuah garis imajiner dan mirip dengan perintah mirror yang persisten. Yang terakhir yaitu equal, memaksa dua garis atau segmen polyline linear agar memiliki panjang yang sama. Dua busur atau lingkaran atau satu busur dan satu lingkaran memiliki jari-jari yang sama. Kita langsung saja menuju contohnya. Untuk yang pertama, kita start a new drawing. Nah, ini kita hapus dulu ya. Untuk perintah yang kedua, menggambar beberapa garis dengan menggunakan perintah p-line lalu menambahkan beberapa lingkaran. Contohnya seperti ini. Kita langsung gambar aja. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, kita memperbaiki di panel geometris, lalu klik titik yang kita inginkan untuk memperbaiki di luar ini jaraknya, yaitu ikonnya seperti ini. Kita pilih ya.
Dah. Selanjutnya, kita memilih coincident di parametric panel pada geometrik. Nah, ini berfungsi untuk menggabungkan suatu garis satu ke garis yang lainnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, maka garisnya akan bergabung. Selanjutnya, kita menetapkan beberapa parameter ortografik sehingga garis mulai terlihat sedikit lebih seperti persegi panjang. Nah, ikonnya seperti ini. Ini untuk menyelaraskan sumbu X agar menjadi horizontal. Nah, jadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, ini yang vertikal. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita memilih icon seperti ini berguna untuk menyamakan objek satu dengan objek yang kedua. Jadi seperti ini. Kita memilih garis yang pertama ini dengan garis yang ini dengan harapan garis yang kedua ini sama dengan garis yang pertama. Nah, jadi tegak lurus. Selanjutnya, kita memilih perpendicular geometrik. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menjadikan gambar seperti di contoh ini. Kita baca dulu. Nah, selanjutnya kita menyamakan garis tepi horizontal dan vertikal dengan harapan menjadi persegi yang sama besarnya. Nah, selanjutnya kita memilih konsentrik di dalam panel geometrik dengan memilih lingkaran satu dengan lingkaran kedua. Nah, jadi seperti ini. Akan gabung dia lingkarannya. Selanjutnya kita memberi garis pada tengah-tengah kotaknya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu fungsi parametrik di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ringkasan dari chapter 19 yaitu tentang parametrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.